Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung ke channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, secara khusus yang saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi berikut kami bahas tentang soal-soal uji pengetahuan atau UP PPG bagi Bapak Ibu tahun 2023 ini. Jadi ini beberapa yang kami peroleh yang mungkin sangat berpeluang untuk muncul di saat nanti Bapak Ibu menghadapi tes uji pengetahuan tersebut. Dan semoga nanti hasilnya tidak mengecewakan kita semuanya. Bagaimana harapan Bapak Ibu dapat tercapai. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Jadi kata kuncinya jelas Bapak Ibu ya. Itu yang perlu kita kuasai. Kata kuncinya apa? Sebenarnya yang soal ini minta apa gitu. Jadi kita harus bisa bayangkan bahwa seorang murid tidak dapat mengumpulkan tugas karena menumpuk tugas dari mata pelajaran yang lain. Nah, Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Silakan dijawab Bapak Ibu. Jawabannya adalah D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Yang pertama Bapak Ibu, pemahamannya apa yang sudah kita sampaikan kepada murid, maka murid harus kita biasakan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebagaimana nilai-nilai positif yang dapat kita bagikan kepada murid. Tentunya salah satunya adalah sikap bertanggung jawab. Konsisten. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya memberikan efek jera pada siswa. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan titik-titik. Kata kuncinya jelas Bapak Ibu. Artinya ketika kita sebagai wali kelas untuk menentukan 3 siswa terbaik itu, dari mana? A. Rata-rata nilai rapor saja. B. Kepribadian dan nilai rapor. C. Nilai rapor dan capaian prestasi non-akademik.
D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai rapor. E. Prestasi akademik dan non-akademik. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah B. Kepribadian dan nilai rapor. Artinya Bapak Ibu, kita harus objektif dalam memberikan penilaian terhadap murid. Jadi apa yang dapat kita nilai secara objektif tersebut, yaitu bagaimana kepribadian murid sebagai murid di sekolah kita, sebagai murid di kelas kita, tentunya juga beserta dengan nilai rapor sebagaimana diberikan dari guru-guru mata pelajaran lain. Kemudian kita lanjutkan kembali ke soal yang berikutnya. Terdapat 3 peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Kita harus kuasai dulu Bapak Ibu kondisi itu. Sebagaimana tadi kata kuncinya bahwa ada seorang murid yang hanya membersihkan kelas sendiri. Lalu sebagai wali kelas, sebagai guru, apa yang Bapak Ibu lakukan? A. Memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan. Karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru bimbingan konseling untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Silakan dijawab Bapak Ibu, mana yang kira-kira yang paling tepat yang akan dilakukan oleh seorang guru. Ya, jawabannya adalah C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan. Ya, piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. Jadi jelas Bapak Ibu ya, terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Posisi kita adalah sebagai guru Bapak Ibu di kelas tersebut. Maka kita wajib untuk memberikan teguran. Nanti wali kelas akan melanjutkan bagaimana langkah-langkah yang berikutnya.
Begitu Bapak Ibu, termasuk ke merekomendasikan ke guru bimbingan konseling, atau memfasilitasi pertemuan, atau juga melakukan evaluasi keterlibatan siswa, maupun memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket. Itu nantinya mungkin akan dilanjutkan oleh wali kelas. Namun kita juga sebagai guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat tersebut. Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah, kita ulangi, para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah, kita jelas memahami Bapak Ibu ya, sederhana. Artinya bahwa murid kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita harus paham tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kita masuk ke pilihan jawaban. A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran sikap dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap keberagaman dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Jadi artinya kita sebagai guru tidak boleh mengelompok-kelompokkan siswa seperti pada pilihan jawaban A. Kita harus membiarkan mereka berbaur, menumbuhkan sikap saling menghargai. Bagaimana perbedaan bagi mereka itu adalah sebuah kondisi yang memang harus mereka cintai sebagai warga negara Indonesia, sebagai pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Kita harus bisa jelaskan itu kepada murid-murid. Kita harus peka terhadap perbedaan-perbedaan itu. Jangan sampai ada murid kita yang saling membuli, saling mengejek terkait dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke soal yang berikutnya. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi kondisi itu sudah bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, bahwa seorang guru dan anaknya yang juga warga sekolah tersebut dan kita sebagai petugas piket, ada aturan poin yang harus kita berikan terhadap yang terlambat.
dan beliau atau guru yang terlambat tersebut bersama anaknya meminta untuk tidak dibuat surat keterangan pelanggaran poin atau surat keterangan poin pelanggaran karena ban motor pecah. Yang mana yang harus kita lakukan? Kita masuk ke pilihan jawabannya. A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya hampir sama saja dengan yang pasti. Kalau untuk A salah udah pasti tidak mungkin, artinya kita melanggar aturan yang sudah dibuat begitu. Kemudian yang B, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan tapi hanya untuk anaknya, itu juga salah. Yang C, membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman juga anaknya namun meskipun jumlah poin dikurangi, itu juga salah. Artinya A, B, C tidak mungkin. D dan E hampir sama, tetapi ada kata melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Jadi kondisi sebenarnya Bapak Ibu, artinya kita harus paham bahwa kondisi bocor ban, pecah ban menuju sekolah itu merupakan hal yang lumrah. Artinya kondisi itu merupakan umum terjadi, sehingga kita harus memang mempersiapkan diri untuk hal tersebut supaya kita berpeluang tidak terlambat. Namun jika kondisi itu terjadi, artinya itu dalam batas kewajaran tentunya, dan tidak ada unsur kesengajaan. Dan jika nanti pun akan disampaikan kepada di rapat Dewan Guru, mungkin akan dipertimbangkan jika hanya permasalahan yang seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk melaporkannya kepada kepala sekolah, sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah guru mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi artinya Bapak Ibu, kita harus bisa membayangkan kondisi tersebut. Seorang anak yang mengharapkan temannya untuk diajarin, namun tidak jadi datang karena ada alasan mendadak, lalu nilai si anak tersebut menjadi jelek. Bagaimana tanggapan kita? Memberikan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Kemudian memanggil keduanya
serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahu pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu, temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk minta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Silahkan dijawab, Ibu. Jawabannya adalah D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Artinya, mereka itu adalah teman yang kemudian tidak saling bertegur sapa karena ada kesalahpahaman. Sehingga kita harus bisa memberikan mereka atau memfasilitasi mereka, menjembatani mereka bagaimana supaya kondisi mereka itu dapat akur kembali. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau memberikan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu, itu tentunya kurang tepat. Kemudian memberikan nasihat agar keduanya saling membantu, kan belum tentu temannya itu tidak niat membantu, kan ada kondisi yang mendadak. Atau memberitahu kepada salah satu pihak karena tidak jadi membantu, temannya minta maaf terhadap apa kesalahan yang itu ya, kan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang E, cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Artinya seakan-akan kita tidak berbuat apa-apa. Sehingga yang tepatnya adalah D, memfasilitasi pertemuan keduanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menghadapi permasalahan tersebut? Ini kata kuncinya sederhana Bapak Ibu, kita bisa memahami ini. Ada yang membawa handphone, padahal aturan di sekolah tersebut melarangnya. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah, karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita handphone untuk sementara waktu. D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Jawabannya adalah D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Artinya di sini Bapak Ibu, jawaban ini hampir semua tepat
namun kita menarik di posisi kita sebagai guru, yang tentunya kita harus menguasai juga bahwa ada petugas-petugas lain juga yang mempunyai kewenangan lebih selain dari apa yang dapat kita lakukan. Artinya ada guru bimbingan konseling, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan lainnya. Ada wali kelas. Jadi kita sebagai guru dapat memberikan teguran. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Mungkin ini soal yang terakhir Bapak Ibu untuk kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan kembali. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17.00. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada guru yang berencana untuk tidak masuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Artinya apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetap kita jalankan tanggung jawab itu secara penuh, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jadi untuk pilihan A, C, D maupun E itu ada aturan yang dilanggar begitu kira-kira. Padahal seharusnya aturan itu kan sudah terpaku begitu, jelas dia. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menghadapi uji pengetahuan. Nantinya tetap semangat ketika menghadapi soal-soal UP itu. Yang dibutuhkan itu yang pertama itu Bapak Ibu, ketenangan berpikir, jangan stres, karena tentunya orang-orang di sekitar kita sangat mengharapkan kesuksesan kita, dan ada juga para orang-orang yang tidak suka begitu. Maka kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik, kendalikan emosi, jadi kita bisa tetap stabil, bisa tetap tenang membaca soal, jadi kita menjawabnya pun bisa tetap tenang. Yang mana memilah pilihan yang terbaik antara A, B, C, atau D, atau E. Jadi tidak secara terburu-buru memilihnya, tidak stres, tidak tertekan begitu Bapak Ibu. Makanya nanti juga saya sarankan 2-3 jam sebelum dimulai, Bapak Ibu harus kondisinya sudah standby. Artinya tidak melakukan pekerjaan berat. Jadi 2-3 jam sebelum dimulai Bapak Ibu sudah tenang, tidak perlu lagi melakukan pekerjaan berat. Tinggal ya baca-baca bahan-bahan materi yang ada, silahkan dibaca-baca, itu boleh.
Tapi jangan sampai ada lagi pekerjaan yang menyibukkan, memaksa. Silahkan minta tolong kepada saudara, kepada suami atau kepada istri, kepada orang tua, kepada anak untuk saling membantu, ya, sehingga bisa dapat saling tolong menolong. Dan dapat disampaikan kepada pasangan bagi yang sudah menikah, Bapak Ibu, bahwa sampaikan yang menikmati nanti dana kesejahteraan atau tunjangan profesi ini bahwa bukan saya sendiri, kan ikut juga pasangan Bapak Ibu, ikut juga anak, sehingga harus berkorban untuk dapat mencapai ini. Apalagi Bapak Ibu yang sudah selesai melaksanakan pendidikan, tentu UP ini salah satu ya tentunya ini langkah akhir begitu. UP ini merupakan penentunya begitu. Jadi Bapak Ibu harus semangat. Itu aja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan filenya nanti mungkin boleh disampaikan di komentar. Nanti kalau tidak ada halangan saya akan bagikan linknya. Itu saja Bapak Ibu. Tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa.